Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Rabu tanggal 10 November tahun 2021 dilakukan restorasi makam Imam Bonjol di Desa Lotta Pineleng, Manado. Restorasi makam Imam Bonjol ini memakan anggaran sekitar 700 juta rupiah dari dana CSR Bank Indonesia wilayah Sulawesi Utara. Inilah makam Imam Bonjol, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Imam Bonjol dikenal sebagai pejuang perang kemerdekaan khususnya Perang Padri. Oleh Belanda akhirnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan atau dibuang ke tanah Minahasa. Ini dilakukan Belanda karena saat itu Imam Bonjol sangat keras menentang Belanda dan Imam Bonjol didukung oleh rakyat Indonesia di Sumatera karena sebagian besar pendukungnya adalah beragama Islam. Untuk memutuskan keterikatan tersebut Belanda mengasingkan Tuanku Imam Bonjol ke tanah Minahasa yang saat itu masih sangat kurang penduduk beragama Islam. Ini salah satu CSR Bank Indonesia khusus di Hari Pahlawan kali ini. Tim Liputan Berita TV Manado. Silakan. Dah. Namun dinyatakan kaki kecil tidak terkenalkan. Dari atas ke bawah, Pak. Ini yang perlu dicari. Secara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita dalam upaya untuk melaksanakan pengembangan pariwisata dan kapasitas ekonomi daerah, termasuk diantaranya yang berbasis pengembangan komoditas UMKM unggulan di Minahasa. Sekian dan terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Argana Sutabana. Kesepahaman ini merupakan bentuk kerjasama antara kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bank Ketahanan Pangan Komoditas Cabai Rawit yang merupakan komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di Sulawesi Utara. Kiranya melalui kerjasama yang baik ini, dalam jangka panjang inflasi di Sulawesi Utara dapat lebih terkendali. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bank Indonesia Sulawesi Utara mengadakan acara di perwakilan Bank Indonesia Bapak Eko Ilianto. Yang kami hormati, sekarang kita pahlawan-pahlawan untuk boleh keluar dari COVID, ya, melawan ini musuh. Kalian harus bersatu kan. Bagaimana mau saya bangun ini kalau sebelum dibangun langsung ribut? Asu. Iya, ini bukan nggak mau dilanjutkan ini. Karena kan dapat dia dari orang masuk. Semangat perjuangan. Mungkin dulu hotel. Kemarin Yaitu
Jadi kami dari keluarga sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah membantu merenovasi tempat ziarah makam Tuanku Imam Bonjol ini. Insya Allah ke depan untuk kunjungan wisata religi lebih khususnya lebih banyak lagi untuk biar dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, harapan kami ke depan apakah dari BI atau dari instansi mana yang bisa membantu kami, karena kami di sini harapannya itu hanyalah donatur. Seperti apa Pak yang diperlukan di sini? Seperti Pak, yang kami butuhkan di sini perawatan harian, baru kemudian untuk memperbaiki yang sudah rusak-rusak. Ya itu kembali lagi ke renovasi lagi. Di sini yang urgent Pak apa Pak? Ya untuk sekarang yang ada ini untuk lahan saja, dan kemudian ada yang mau ke tempat sholatnya Pak Imam Bonjol, itu tangganya udah ada retak-retak. Ini ada 8. So, keturunan keberapa Pak ini? Kelima. Abdul Muthalib. Nah, ini kebetulan ya. Pak, luas ini pemakaman berapa nih? Pertama, saya tentu selaku Bupati bersama Pak Robi Dono kami selaku Wakil Bupati atas nama pemerintah dan rakyat Kabupaten Minahasa, pertama menyampaikan salut dan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Pak Arbonas Kota Barat, dan seluruh perangkatnya lewat program sosial Bank Indonesia atau CSR-nya sudah mengadakan pemugaran salah satu makam pahlawan nasional di Kabupaten Minahasa. Tepatnya makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol di Desa Lota ini. Kami yakin dengan pemugaran ini akan makin memperindah lokasi ini, karena tentu lokasi ini selain tentu menyimpan sejarah perjuangan bangsa, tapi tentu menjadi lokasi destinasi para wisata. Tentu kami berharap bagi pemerintah desa, terlebih leluhur pahlawan nasional ini boleh memperhatikan, merawat lokasi ini supaya tetap asri, indah, dan tentu ketika pengunjung datang supaya juga tetap bersih. Saya kira itu. Ini kena di Bank Indonesia itu ada program sosial Bank Indonesia yang bisa juga kecuali mencakup pertanian, UMKM, juga kami boleh untuk budaya. Salah satu budaya itu adalah restorasi makam seperti begini dibolehkan, dan ini anggarannya sebenarnya tidak terlalu besar, namun kami sangat mengharapkan kerjasama dengan semua pihak, sehingga kalau sekiranya ini nanti taman-taman ini mau diperbaiki lagi, itu harus ada kerjasama supaya semuanya berjalan dengan mulus, ya, karena masalah utamanya adalah kerjasama dengan para ahli waris supaya sebagaimana proses ini berjalan dengan baik. Kami harapkan berikutnya ini kami bisa mengundang perbankan untuk ikut berpartisipasi di sini, tapi apakah mau yang direstorasi itu menyediakan apanya Pak ya? Keinginannya ada di sana. Itu mungkin yang harapan kami ke depan. Cukup lah Pak ya Pak Bupati ya, kita 700 jutaan gitu Pak. Saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional, kebetulan jatuh pada hari ini, dan kebetulan juga hari ini ada peresmian ya setelah dipugar oleh Bank Indonesia. Dan 4 hari yang lalu itu Tuanku Imam Bonjol, saya tidak tahu usia berapa, itu meninggal di Lota Pineleng ya. Jadi ini bertepatan bagi kami para pelaku pariwisata, terutama Asosiasi Perjalanan Wisata, menyambut gembira setelah dipugarnya makam pahlawan nasional ini, karena ini merupakan aset daerah. Setiap orang yang ke sini selalu
berusaha mengunjungi, apalagi saudara-saudara kita di Sumatera, karena ini sudah menjadi pahlawan besar bangsa Indonesia. Makna sendiri Bu? Sudah harus bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan ya, dan ini dilakukan oleh Bank Indonesia bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Maintenance ya, perawatan ya, ini harus bersih, tidak boleh kotor. Jadi ini harus ada petugas khusus yang bertugas untuk membersihkan lokasi ini, terutama toiletnya ya, karena ini sudah menjadi destinasi pariwisata nasional. Menjaga apa ya? Semuanya ini harus Nanti kalau dipugar, kalau bukan bikin modern, hilang nilai situsnya. Ya, oke. Jadi originalnya, kearifan lokalnya juga harus dijaga. Ada beberapa situs